Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Santri Gaib Cirebon 32. Dan semoga saudara-saudara kita yang melihat konten saya diberi kesehatan, diberi hajat-hajatnya dimudahkan semua dan dikabulkan sama Allah. Amin. Dan di sini kita sangat berterima kasih banget sama saudara-saudara kita yang melihat channel saya, dan alhamdulillah channel saya sedikit berkembang karena dorongan saudara kita yang sudah subscribe, like, komen, dan semoga saja yang lainnya juga mengikuti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Karena kita bikin channel ini tanpa dorongan sama saudara, kemungkinan ya kita nggak bisa berkembang. Dan karena dorongan saudara kita yang melihat konten Santri Gaib Cirebon 32, alhamdulillah sedikit berkembang. Dan mulai udah 1000 lebih subscribe-nya, alhamdulillah. Makanya kita juga sangat bersyukur atas dorongan dari saudara kita, alhamdulillah, dan sangat terima kasih banget. Semoga saja kedepannya untuk bikin konten kita itu lebih lebih bagus lagi wawasannya juga, dan semoga saja saudara-saudara kita juga dalam menyikapi atau melihat konten saya itu bisa menambah wawasannya. Gitu teman. Monggo Mat, barangkali ada curhat sedikit. Curhat sama saudara-saudara saya, monggo. Bahas apa? Bahas ini ada ini apa? Bahas tentang alam yang sekarang. Monggo Mat, ada sedikit pembahasan kondisi alam saat ini. Dipelajari. Oh iya, kemarin terakhir itu di awal-awal bulan terjadi erupsi ya di Gunung Merapi. Semua ya. Terus dipelajarin. Nah, ini juga salah satu kejadian-kejadian kejadian alam yang ada di Nusantara ini. Itu dari sisi gaibnya nanti seperti apa? Apakah itu sebuah isyarat atau apa? Yang mudah-mudahan bisa diambil sebagai suatu peringatan atau pengingat kita, ataupun diambil sebuah pelajaran baiknya, dan buruknya pun akan menjadi sebuah pelajaran juga buat kita semua. Jadi kita coba kejadian-kejadian alam di Nusantara ini yang semakin ke sini semakin dahsyat ya. Walaupun beritanya memang tidak dahsyat karena beritanya masih tertutup oleh gaungnya peperangan di Palestina dan suatu pagelaran yang akan diadakan di Nusantara ini. Jadi berita-berita bencana-bencana ataupun kejadian-kejadian alam di negeri ini mungkin tidak terlalu diekspos juga. Kita coba saja dari sisi gaibnya itu seperti apa dan bagaimana saja. Ya, jadi sekarang untuk konten hari ini tentang alam. Jadi pengen tahu dari sisi gaibnya seperti apa, dan kita yang merasakan dari dohirnya aja sekarang itu udah beda. Nah, kemarin juga gunung mana tuh? Gunung Merapi erosi udah keluar kan. Nah, makanya kita, dan sekarang juga yang rasakan hari ini yang rasakan beda. Auranya juga udah beda. Rasa dinginnya juga agak-agak beda. Kemarin dingin-dingin masih ada panas-panas, sekarang dinginnya lebih dingin. Jadi kita kok ada apa nih? Alam kok beda nih hari ini. Makanya saya mencoba menguak dari sisi gaibnya seperti apa, pandangan gaibnya seperti apa. Itu teh Mat. Insya Allah. Ya. Siap Mat untuk mediumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari dalam
narasinya apa garis umur langsung negatif dalam tubuhnya otomatis dari garis umur. Wah, salah. Apa berlapisan negatif dalam tubuh otomatis dari garis umur. Menyusun otomatis lebih salah. Terbaik yang menjadi aturan khusus bisa tembus apapun yang ada. Salah. Benda terbanyak. Nah, yang dari sini dari semua harus salah. Sampai medium manusia berlapis salah. Jadi apa? Berani untuk otomatis lebih. Dari bismillah. Siap? Insyaallah. Dari bismillah. Ini dari dalam istighfar. Yang minta untuk menghadir dan bercerita tentang alam yang Allah. Masuk. Salawat. Selaras dengan tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari golongan apa? Saya jin leluhur. Dari mana? Dari tanah Jawa. Oh, dari tanah Jawa. Ampura kalau saya kurang sopan. Terima kasih sudah diundang. Saya prospek dulu ya sebelum kita bicarakan ya. Silakan. Alhamdulillah. Allah. Sallallahu. Masuklah ke Allah sampai di mana selesai Allah. Sallallahu. Ampura itu ya. Nah, kita lebih pantasnya manggilnya apa nih? Atau mau disebutin namanya, monggo sebutin. Kalau nggak disebutin, kita lebih pantas dan sopannya untuk memanggil jenengan. Enaknya apa nih, Ampura? Ya, pantasnya saja seorang anak memanggil orang tua saja, apa saja. Saya panggil Uyut aja ya. Boleh. Udah khas orang-orang kita ya. Jadi gini, saya minta maaf yang sebesarnya nih. Sekarang kan saya rasakan alam ini beda. Tadinya hawanya panas. Nah, sekarang itu kemarin juga keadaan hujan tapi masih agak panasan. Nah, sekarang tuh dingin, lebih dingin gitu loh. Nah, makanya kita mau menguak tentang alam, mau mencobalah, dan kita juga mau menghadirkan jenengan juga dari sisi gaibnya seperti apa alam ini. Dan kemarin juga Gunung Merapi orasi juga ya. Nah, barangkali dampaknya dari sekarang juga atau gimana? Mohon ceritakan, Ampura. Saya akan bercerita, tapi jangan dipercaya. Ya, benar. Namanya juga saya kan bangsa. Ya, benar. Hanya menceritakan sebatas apa yang saya tahu saja. Ya, monggo. Gak kerasan ya? Dan memang saya diizinkan untuk bercerita di sini. Iya, monggo. Ya, saya juga kalau tidak tanpa izin guru saya nggak berani. Bisa saya yang ada di Kembrang. Ya, monggo ceritain. Jadi begini, kalau sesuatu kejadian alam yang terjadi di muka bumi ini itu sudah menjadi suatu
suatu kehendak yang maha kuasa. Adapun itu waktunya, tempatnya, ataupun berupa apa saja perubahan, hanya Allah saja yang tahu dan berkuasa. Kami makhluk-makhluk Allah hanya ditugas. Padahal tugasnya apa? Pun kalau pribadi saya salah satu yang ditugaskan untuk menjaga tanah Jawa ini dan keseluruhan tanah Nusantara. Ceritain lagi mengenai alam. Sampai mana tadi? Ya, jadi inget tuh. Aduh, wes. Banyak tugas jadi sampai lupa juga. Jadi seperti itu, berupa apapun perubahannya, baik itu sebagai bencana ataupun sebagai anugerah, semua sudah menjadi ketetapan yang maha kuasa. Ketetapan itu bisa datang dengan cepat atau lambat, ataupun bahkan bisa dirubah, tergantung dari perilaku dan perbuatan makhluk di muka bumi, terutama mereka yang diciptakan sebagai khalifah di negeri atau di muka bumi, yaitu manusia. Jadi buat kita nih, saudara kita yang sekarang tuh bagi Uyut gimana nih yang buat kita yang masih hidup di alam kita ini? Sebenarnya semua kejadian perubahan dari alam itu adalah sebagian besar keinginan manusianya sendiri. Ya, ceritakan nih, Pak, biar saudara kita tahu, soalnya ini ditayangkan juga buat motivasi juga buat warga kita atau semua masyarakat yang lihat konten kita ini. Kenapa saya sebutkan? Karena keinginan manusia, karena ketamakan keraskusan manusia akan kekuasaan, akan jabatan, kedudukan, ataupun nama besar di muka bumi dimanfaatkan oleh golongan fasik yang notabene di sini dipimpin oleh iblis. Duniawinya selat kental ya. Ya, cerita lagi apa buat motivasi kita segala keinginan manusia bukan kadang lagi lebih banyak melampaui batas, hanya ingin merasa nyaman. Kirain hidupnya di dunianya kekal kali ya. Orang yang punya sifat gitu tuh. Itulah tipu muslihat. Iya, barangkali hidup dunia tuh kekal barangkali. Ya. Cuma orang di dunia cuma sementara, yang kekal ya di akhirat gitu Tayat. Ya, lanjut Yud. Jadi orang kalau sudah merasa
nyaman, dia akan mempertahankan apa yang telah membuatnya nyaman. Tidak berpikir itu baik atau tidak. Banyak contoh dan yang sudah. Tapi tetap saja manusia tidak mengindahkan. Karena itu mereka sudah merasa nyaman. Dengan kenyamanan, mereka tidak berpikir lagi bahwasanya jalan kenyamanan mereka itu salah. Jalan kenyamanan itu tidak benar. Dan kenyamanan itu ditampakkan oleh iblis. Nah, yang nyaman yang benernya gimana ya? Gak apa-apa, biar motivasi, biar paham. Takutnya dia tuh setelah melihat konten saya ini, oh nyaman yang benar gue seperti ini, nyaman yang nggak benar ini seperti ini. Ya barangkali saudara kita setelah melihat konten ini, dia menambah wawasan lagi yang terbaiknya. Jadi bisa memilih-milihnya, oh ini nyaman yang baik, oh ini nyaman yang nggak baik. Mohon ceritakan itu sebentar. Sejatinya nyaman tidak manusia ataupun golongan kami. Hanya satu. Tenang dalam menjalankan ibadah. Itu sejatinya nyaman. Oke, secara baik. Nah, secara nggak baiknya, ceritakan lagi. Namun manusia lebih banyak. Kenyamanan diukur dari nafsu dan duniawinya saja. Dia merasa nyaman jika apa dari keinginan yang berdasarkan nafsunya tercapai. Namun jika tidak tercapai, akan terus berusaha untuk mencapainya dengan cara apa. Itu mewakili sebagai pilihan manusia diturunkannya bencana. Itu baru terasa ya ntar. Ya. Jadi yang nyaman-nyaman itu terasa ntar ini. Jadi harus digituin dulu gitu. Sendiri. Jangan menyalahkan yang Maha Kuasa. Karena itu pilihan kalian. Itu keinginan kalian. Allah kabulkan apa keinginan kalian. Nah, ini kembali lagi ke Taufik Alam ya. Kemarin itu di Merapi kan orasi kan udah keluar tuh. Nah, itu bertanda apa tuh? Ampura sedikit ceritain. Menurut dari sisi gaib itu. Erupsi sebuah gunung. Salah satu tanda kestabilan bumi akan berubah. Di mana gunung-gunung diciptakan untuk menstabilkan muka bumi ini dengan lautan agar daratan tetap tenang. Namun jika terjadi sebuah erupsi, sebuah gunung, itu tanda ada pergerakan ikatan daratan dengan lautan berubah, atau yang orang sebut zaman sekarang lempengan. Apa itu? Oh iya, lempengannya rubah. Ya, seperti itu. Sebenarnya itu adalah tanda dan isyarat. Sebenarnya ya, kalau kita memahami menyikapinya ya.
karena Allah tidak serta-merta langsung menghantam manusia yang tidak baik. Allah itu maha adil. Mengingatkan dulu ya. Kan selalu diberi peringatan, peringatan, dan peringatan. Namun semuanya diabaikan. Itulah nafsu dunia. Dianggap api itu kecil. Iya. Dianggap air itu kecil. Ada kemarin, bukan kemarin, tadi sore, ya amburas sedikit ya. Dia komen, apa sih itu baru air karena itu sangat sombong banget, baru air katanya bahasanya itu. Dia tidak merasakan bahwasannya dia itu adalah makhluk ciptaan. Katanya Allah itu baru air, katanya bilangnya supir itu baru air. Biarkan saja. Kalau ditenggelamin ntar apa bilangnya, bukan air lagi kali ini. Itu makanya kita juga tetaplah kita doanya bagus juga. Berarti pilihannya dia. Ya, tetap kita doanya yang bagus juga. Barangkali dia juga proses juga ya, tidak ketahuan dan belum disadarkan sama Allah. Barangkali seperti itu dia. Makanya kita yang sadar ya tidak bisa memaksakan kehendak. Iya benar. Hanya menyampaikan saja apa yang harus disampaikan. Kembali lagi yang menerima penyampaiannya itu. Apakah mau diterima dengan baik, dipahami dengan baik, atau malah sebaliknya dilecehkan dan diremehkan. Biarkan saja. Ya, benar. Itu pilihan mereka. Iya benar. Nah, kembali lagi ke topik alam. Menurut Uyut kan tugasnya kan di Jawa ya, keliling ya, Nusantara lah. Ya. Nah, kelihatannya alam yang sekarang ini yang agak berat, agak ekstrim di mana ya? Ampun, ceritain sedikit dari alam gaib. Uyut kan keliling nih, kita dari Jawa, Nusantara lah. Nah, yang ekstrim banget yang sekarang nih, di mana ya? Coba ceritakan pandangan Uyut. Hampir di semua darat. Okay. Tidak terkecuali karena mereka melakukan kegiatan-kegiatan tidak baik. Seperti sesuatu yang nggak baik lah ya. Ya, dan dianggap sebagai perbuatan yang lumrah dan biasa saja. Itu yang bahaya. Berarti alam ini memang udah beda ya. Nah, yang ekstrim banget coba sebutin di mana nih kira-kira posisi wilayah Jawa atau Nusantara semuanya di mana? Uyut kan tugasnya keliling nih. Kelihatannya yang sangat mencekam banget di mana kelihatannya? Hampir di seluruh daratan Nusantara. Akan ada perubahan besar. Ya. Tapi nggak usah dipercaya omongan saya. Ya itu mah ini kan sekedar apa namanya, kalau yang percaya ya ambil positifnya yang bagus ya monggo, kalau yang diambil positifnya yang baik ya kita kan harus tahu yang baik yang mana, yang bagus yang mana, kan pasti kan pendirian orang kan beda-beda ya. Monggo mawon. Ini kan sekedar namanya juga obrolan-obrolan kita di alam gaib ya. Nah, kalau obrolan dalam nyata kan media toh. Jarang kita berbincang. Iya, ya wajar. Itu proses juga itu. Ya, tapi kan kita sebagai umat Islam kan harus percaya dong adanya gaib. Tapi gaibnya itu tergantung kitanya. Nah, itu antara tingkatannya ke situ enggak atau biasa, kan itu perbedaannya tuh. Ya, selagi masih diizinkan kita berbicara, berkomunikasi, Allah ada hikmah di balik semua. Nah, kan gitu. Ada pemahaman di balik semua itu. Baik dan buruknya semuanya adalah sebuah pelajaran. Iya, Allah menciptakan berpasang-pasangan, ada baik, ada buruk. Memang sudah harus seperti itu. Ya, udah takdir Allah ya. Jadi yang berperilaku buruk ya sudah diingatkan, tidak mau ya sudah. Ya, ada nego pribadi ya berarti ya. Ya, karena memang sudah ketentuannya ada baik, ada buruk. Semuanya sudah diimbangi. Yang ingin kembali ya silakan. Nah, kan gitu.
Yang ingin tetap ya silahkan. Iya, barangkali dunia itu kekal kali yang masih belum sadar. Mungkin seperti Bener nggak, Yud? saya yang umurnya ribuan tahun saja capek, Iya. pengen lekas-lekas kembali. Iya. Tadi posisi tertarik lagi posisi di mana? Nah, Saya hadirkan di sini. bertugas keliling. Posisi di mana waktu dihadirkan? Posisi Tadi ya? ada di tanah Jawa sih. Oh, posisi ini. Ya, Keliling betul. sebenarnya saya sering Ya, tahu. Udah jangan disebutin itu. tidak usah. Jadi apa namanya? Berarti sekeliling berarti Nusantara berarti Malaysia, sekarang Brunei itu termasuk Ya, Nusantara ya? Nusantara, Hmm. Filipina, Iya, iya. Nusantara itu sudah terbentang ke seluruh dunia jika kamu pengen tahu. Dulunya ya. Hanya di Asia saja. Dulunya ya. Tapi ya belum tentu orang percaya. Wah, saya nggak paham percaya. Belum yang tahu ya pasti yang udah paham. Ya. Yang belum tahu ya wajar lah proses. Makanya harus belajar lagi. Ya kita sambil canda gurau nggak apa itu ya. Tidak apa-apa. Maaf kalau kita kurang sopan. Lagi masih. Ya, alhamdulillah kan masih bertemu. Penting selalu. Nah, ini juga alhamdulillah. Ini anak ini baru mau merencanakan mandi tobat. Alhamdulillah, jamaah baru. Ya, pahamlah. Dan ini juga yang menjalankan puasa tingkatan 41. Alhamdulillah. Laksanakan saja. Ya, alhamdulillah. Yang penting kita kan niat dari pribadinya itu ya. Ya. Nah, karena kita orang-orang tarekat itu tidak boleh memaksakan, tetap dari pribadi sendiri yang mencari sosok guru gitu deh ya. Iya. Nah, ini sedikit lagi yuk. Nah, ini hawa dingin banget gimana ini? Beda ya di sini. Iya, maksudnya kan beda toh. Biasanya dingin tapi agak panasan gitu. Makanya kita bikin konten alam gitu loh. Apa perbedaannya? Dan tetap memohon perlindungan. Apa yang nanti akan terjadi? Ya, semoga aja kita itu semuanya saudara yang melihat konten saya, semoga aja dia itu terbuka pintu hati yang paling dalamnya, selalu mengingat Allah bahwa ini alam beda-beda, harus bisa memilihnya atau bisa merasakannya ya. Ya, gitu. Dan semoga saja dia juga itu posisi yang melihat konten saya ini cepat nambah wawasan lagi yang lebih dalam lagi dan selalu mengingat Allah lebih dalam lagi dan imannya semoga aja dikuatkan. Doakan saja buat semuanya tanpa terkecuali. Insya Allah. Karena semuanya sama, manusia ciptaan Ya, larasnya. Tetap mendoakan mereka semua. Insya Allah. Adapun dikabulkan tidak, itu kembali lagi milik Allah. Kembali lagi. Ya, kita kan sama-sama mengingatkan ya deh. Ya, kita juga barangkali ada yang ingat. Alhamdulillah, kita bersyukur kalau ada yang ingat. Jujur aja, karena apa? Kita manusia biasa, tetap ada lupanya gitu loh. Tapi kebanyakan nih ya, diingatkan tapi sok pinter gitu loh. Malah diingatkan itu seperti dia tuh bisa semua, nggak terima kasih gitu loh. Kenapa itu? Sifat apa itu kalau segitu tuh? Nah, sifatnya merasa. Makanya kalau diingetin ya terima kasih. Saya juga kalau diingetin subhanallah terima kasih. Bukan apa-apa kita mah enggak. Saya sangat terima kasih lagi. Barangkali kita tuh lupa. Saya tahu nih hal kayak gini diingetannya. Saya tahu paham. Tapi kan dia mengingatkan. Itu sangat terima kasih. Barangkali kita lupa. Memang saya paham. Tapi kalau ada yang ingatkan ya kita harus banyak bersyukur. Alhamdulillah masih ada yang ingatkan. Kita bersyukur. Berarti dia tuh sayang sama saya. Benar tak ya? Jangan sampai diingatkan malah marah-marah. Wah, itu sudah kelihatan tanduknya berapa, nggak tahu itu. Ya, dikit lagi ya, cerita lagi ya. Gak apa-apa ya. Ini kan tambah wawasan yang lebih baik gitu. Dan berhati-hatilah di tahun-tahun depan nanti. Negeri ini kan akan mengadakan sebuah pesta besar. Iya, ngeri lagi ini.
sangat dahsyat. Ya, kita sama-sama berdoa semoga aja ditebalkan imannya kuat bahwa itu adu domba dari pasukan iblis atau dajjal. Semoga aja paham ke situnya. Mudah-mudahan. Oh, ini mengadu domba. Wah, ini berarti bisikan dari sifat iblis atau dajjal. Semoga aja dia bisa mencernahnya. Oh, ini nih ujian. Oh, ini posisi ini bisikan dari ini. Wah, kita diberantem. Berarti kita diadu. Dan semoga aja berpikir ke situ ya. Benar nggak ya? Mudah-mudahan. Kita sama-sama berdoa aja itulah. Ya namanya kita manusia biasa ya, gitu ya. Kita tetap sadar diri juga. Dan kita wajiblah mengingatkan. Ya nggak ya? Tetap saling mengingatkan, saling mendoakan. Nah, biasa itu. Kalau omongan yang benar tuh biasa. Mereka tidak pernah terima. Wajar tugasnya. Sudah menjadi tugas mereka. Ya, ini sebelum konten saya diberhentiin Yud atau selesai, monggo barangkali buat pencerahan saudara kita dan kita juga pribadi, monggo yang lebih mantap dan lebih mendalam imannya, monggo ceritain sedikit Yud. Kalau itu kan lebih paham di alam gaib seperti apa, oh begini. Monggo apa yang perlu diceritakan biar semakin mendalam imannya. Monggo sedikit ceritain Yud. Apapun keyakinan kalian, semuanya itu harus dipahami. Dalam meyakini sesuatu, harus berpegang pada siapa yang menciptakan kalian. Karena keyakinan bisa atau dapat dirubah-rubah. Karena keyakinan manusia itu tertutup oleh nafsu. Jika nafsu tidak bisa dikendalikan, golongan fasik atau bahkan golongan iblis akan menjadikan sebuah pusaka sifat nafsu dalam diri manusia. Itu pusaka dari golongan fasik. Akan dengan mudah kalian dikendalikan. Jadi landasilah keyakinan kalian dengan Yang Maha Pencipta. Jangan kalian landasi dengan nafsu kalian. Hilangkan rasa merasa nyaman dengan apa yang saat ini kalian dapatkan. Rasa nyamanlah di saat kalian mendekatkan diri kepada Allah. Rasa nyamanlah di saat kalian menjalankan perintah-perintah Allah. Dan berasa nyamanlah di saat kalian menjalankan hal kebaikan sedikit apapun. Itu akan lebih baik.
itu saja, dikit saja, karena belum tentu yang lain juga bisa memahami. Ya, insya Allah semoga aja yang melihat konten saya bisa memilihnya, ya dari sisi positif dan negatifnya. Semoga aja dia itu wawasannya lebih mendalam lagi, bisa memilihnya gitu ya. Ya itu aja Yud, saya sangat terima kasih banget atas ceritanya atau mengenai alam yang sekarang ini Uyut yang sudah saya udah cerita. Terima kasih banget, dan monggo barangkali Uyut bertugas lagi, monggo. Dan sebelumnya saya minta maaf sebesar-besarnya kalau menghadirkan Uyut di sini kita kurang sopan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Monggo barangkali tugas lagi Uyut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang videoman udah selesai, alhamdulillah, dan banyak cerita sedikit, dan ada yang tersentuh juga saya juga, alhamdulillah. Jadi kita dalam videoman ini yang namanya bangsa goib, gitu. Apalagi sifatnya bangsa jin, kita jangan selalu dipercaya, anggap aja ini hiburan. Dan apa namanya, kita itu ini kan mediuman, jadi kita diambil aja dari sisi positifnya, kita buat pembelajaran kita, dan dari sisi negatifnya tetap buat pembelajaran kita juga. Jadi kita harus bisa memilahnya gitu loh. Dan kita juga wawasan-wawasan gaib juga ya, kita juga harus mempelajari juga, yang namanya kita orang Islam juga, ya kan, paham kan adanya gaib kan, kita harus, apalagi di rukun iman kan ada. Makanya kita itu dari sisi gaib kita harus bisa mencernahnya. Jangan kita selalu sangat dipercaya, jangan. Kita percaya dari, anggap aja ini pengalaman. Jadi nambah wawasan. Dalam menambah wawasan itu, oh iya ya, berarti orang nggak baik itu seperti ini. Oh iya ya, orang yang baik itu seperti ini. Kan kita bisa memilihnya. Jadi kita dikasih Allah pikiran itu untuk apa? Gitu. Awas inget-inget, kita dikasih pikiran untuk apa? Ya paham sendirilah. Semoga aja yang melihat konten ini lebih paham dan lebih mendalam. Amin. 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 Itu aja dari saya. Sebelumnya kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada kata-kata kita yang salah, kita maaf yang sebesar-besarnya. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.